Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Al-Aqsa dimanapun kalian berada. Kali ini kami akan menceritakan 3 kisah keluarnya air mulia di sela-sela jari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kisah ini membuat iman kita selalu kuat dalam beragama. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah pertama, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terabadikan dalam riwayat hadis pada kitab Fadail As-Sahabah yang diceritakan Anas bin Malik. Ia berkata, "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat waktu salat asar tiba. Ketika itu orang-orang mencari air untuk berwudu, namun mereka tidak mendapatkannya. Saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikisahkan berada di sebuah zaura atau sebutan untuk tempat yang agak tinggi terletak di dekat Masjid Nabawi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diketahui memasukkan tangannya ke dalam sebuah wadah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, air secara mendadak memancar dari jari jemari beliau. Para kaum muslimin saat itu pun berwuduk dari air tersebut. Qatadah yang mendengar kisah ini pun bertanya pada Anas, "Berapa jumlah kalian saat itu?" Anas menjawab, "Sekitar 300 orang." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah yang kedua terangkum dalam sejumlah kitab sahih, terutama dari Sahih Bukhari dan Muslim. Ada salah satu riwayat yang berasal dari Salim bin Abi Al-Jud dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an yang berkata, pada saat melakukan perjalanan Hudaybiyah, para sahabat mengalami kehausan. Sementara di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat kantong dari kulit. Kemudian beliau berwudu. Melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu lewat kantong tersebut, para sahabat pun menghampiri beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ada apa dengan kalian?" Para sahabat menjawab, "Kami tidak memiliki air untuk berwudu dan untuk minum kecuali yang ada di depanmu ini." Lantas Nabi Muhammad SAW pun memasukkan tangannya ke dalam kantong air tersebut. Seketika air memancar dari jari jemarinya, bak sumber mata air. Para sahabat pun mengambil air untuk wudu dan minum dari pancaran air tersebut. Salim bertanya pada Jabir, "Berapa jumlah kalian waktu itu?" Jabir berkata, "Andaikan jumlah kami 100.000 tentu masih cukup. Namun ketika itu jumlah kami hanya 1.500 orang." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam bab Al-Manaqib, Al-Maghzayi dan Al-Imarah. Kisah ketiga, peristiwa serupa juga disaksikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ia menceritakan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tengah melakukan perjalanan pada suatu pagi. Ternyata mereka telah kehabisan persediaan air. Seseorang pun mengadukan hal itu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, persediaan air di kalangan para prajurit telah habis." Kemudian beliau bertanya, "Apakah kamu mempunyai sedikit air?" "Ya," jawab orang itu. "Kalau begitu bawa air itu padaku." Setelahnya orang tersebut membawa sebuah wadah kepunyaannya yang berisi sedikit air. Nabi Muhammad SAW pun terlihat meletakkan jari jemarinya tangannya di bibir wadah sambil merenggangkannya. Tiba-tiba ada sumber air memancar dari sela-sela jarinya. Lalu beliau pun meminta Bilal bin Rabah untuk menyuruhkan panggilan wudu pada muslim yang lain. Panggilan orang-orang untuk berwudu dari air yang diberkahi ini. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Ulama tafsir Al-Qurtubi berpendapat mengenai kisah-kisah air yang terpancar dari jari jemari Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam hadis. Menurutnya, berdasarkan perbedaan keterangan jumlah orang yang mendapat manfaat ayat tersebut, berarti ihwal mukjizat sering terulang di berbagai tempat. Kisah ini juga dituturkan dari banyak jalur yang menunjukkan bahwa penggabungan jalur-jalur tersebut merupakan ilmu yang pasti yang dapat diambil manfaatnya dari at-tawatur al-ma'nawi. Belum pernah terdengar mukjizat seperti ini selain dari Nabi Muhammad SAW. Katanya, diterjemahkan Syekh Abdul Majid Az-Zandani dalam buku Ensiklopedi Imam. At-tawatur al-ma'nawi sendiri dimaknai sebagai sekelompok orang yang mustahil berdusta meriwayatkan sebuah peristiwa tertentu. Ulama iyad juga berpendapat, kisah-kisah di atas diriwayatkan oleh sekelompok orang yang terpercaya. Sekian dan demikian. Semoga iman kita tetap kuat dengan kita mengetahui sejarah daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih buat semua sahabat Al-Aqsa. Wassalam.